Pak Kiai, banyak wanita-wanita sekarang keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi. Yang saya tanyakan, apa hukumnya seorang wanita keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi? Wanita atau istri juga menggunakan minyak wangi tatkala keluar rumah. Itu tentu ada dua kriteria, tidak mutlak keluar rumah itu kemana kan gitu ya. Nah, pertama, kalau keluar rumahnya bersama suaminya, nah ini berbeda hukumnya. Kedua, ada wanita-wanita zaman sekarang yang mempunyai perkumpulan wanita. Seperti ibu-ibu pengajian, gitu ya. Rombongan-rombongan, kan gitu ya. Ada. Atau dengan keluarganya, misalnya saja. Ada ibu, anak, mantu, begitu ya, keponakan, ini wanita semua, gitu ya. Keluar rumah, hajat, mau ziarah kepada siapa? Kepada neneknya. Itu juga keluar rumah. Nah, tapi ada juga wanita yang keluar rumah, misalnya mau shopping, gitu ya. Atau bahkan juga ada wanita yang keluar rumah, tujuannya ketemu mantan barangkali begitu. Kan ada itu. Dan lain sebagainya. Nah, wanita-wanita atau para istri yang keluar rumahnya tanpa seizin suami, yang sekira andai kata suaminya itu tahu, ya, maka suaminya marah. Andai kata tahu. Kemudian wanita itu atau istri itu yang dalam keadaan keluar tanpa seizin suami, dia memakai wangi-wangian, pakai parfum. Itu kalau dalam hadis Nabi SAW, ya, itu dihukumi seperti pelacur. Dia bukan dirajam gitu, enggak, tapi statusnya itu seperti pelacur. Walaupun dia hanya menggunakan wangi-wangian. Kalau tujuannya untuk menarik laki-laki lain. Ya. Jadi kalau dalam hadis digambarkan gitu. Apabila seorang wanita, dia keluar rumah dengan menggunakan wangi-wangian. Lantas melewati sekelompok laki-laki yang ada di jalan. Kemudian laki-laki yang banyak itu tertarik dengan parfum yang digunakan oleh si wanita ini, maka ketahuilah bahwa si wanita ini adalah pelacur. Begitu keterangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya apakah ini termasuk boleh dirajam? Oh bukan begitu. Yang dirajam itu kan betul-betul pelacur yang berzina dan ketahuan ya dengan 4 saksi kan gitu. Itu lain. Tapi statusnya begitu. Jadi ya bahaya ya. Nah, kecuali kalau misalnya tadi ada sekelompok wanita, dia dengan kawan-kawannya sesama wanita ya. Mungkin ibu-ibu arisan barang begitu ya. Enggak ketemu sama orang laki-laki gitu. Karena saya mendapatkan berita ada bahkan disewahkan itu kolam renang khusus wanita. Mulai dari penjaganya dan segala macam ini khusus wanita. Enggak ada. Laki-laki yang masuk enggak ada. Kecuali mungkin satpam itu pun di luar. Kalau udah masuk di suatu wilayah yang di situ ibu-ibu pada berenang, nggak ada. Nggak ada namanya laki-laki. Nah, kayak gini bagaimana? Ini kan selagi suaminya mengizinkan, ya demi untuk kesehatan menjadi boleh. Tentu dengan batas-batas tertentu. Walaupun sesama wanita, ya tidak boleh telanjang vulgar kan tidak boleh. Masih ada batasan sesuai dengan yang tertera dalam kitab-kitab fikih kan begitu ya. Nah, kalau gini bagaimana? Itu kan ibu-ibu semuanya. Maka boleh begitu ya. Ada juga saya tahu di satu daerah itu musola khusus wanita. Ya enggak pakai azan, enggak ada azan. Azannya ikut tempat lain. Tapi di situ perkumpulan betul-betul wanita. Khusus ibu-ibu. Nah, kalau gini bagaimana? Ya khusus ibu-ibu ya enggak apa-apa kan begitu. Ya jadi ada pembagian secara rinci. Tidak mutlak wanita keluar rumah pakai wangi-wangian kemudian pelacur, bukan. Tapi kalau ada wanita atau istri yang keluar rumah, dia pakai wangi-wangian, lantas dia melewati atau melintasi sekelompok orang laki-laki, dan orang laki-laki yang banyak itu tertarik karena mencium baunya parfum si wanita itu, maka ketahuilah wanita tersebut tergolong sebagai pelacur. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam
An-Nasai, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad bin Hambal. Begitu menurut para ulama.